Selamat pagi sahabat petani porang di Indonesia dan di Provinsi Lampung. Di pagi hari ini saya di kebun Bapak Hairin. Pak Hairin ini adalah teman petani porang dari tahun 2019 yang kita sering sharing bareng soal tanaman porang, dan beliau juga sering berkunjung ke tempat saya. Beliau adalah asli warga Lampung, warga pribumi yang mengenal porang itu bahasanya yang disebut dengan hijung, sahabat petani. Dan ini lagi di lahan porang beliau yang tahap penyemaian. Dan seperti apa tanaman porangnya, dan sebelum lanjut ke videonya, sahabat petani tentunya jangan lupa bantu like, komen, share, dan subscribe. Nah ini ya sahabat petani, dari luas lahan yang panjangnya ini cuman berapa meter Pak kesananya Pak? Kalau lebar ya Pak? Lebar 15 meter. Lebarnya 15 meter, panjangnya 20 ya sahabat petani. Dibikin penyemaian dari bibit katak yang isi 400 ya Pak ya? 400 per kilo. 400 per kilo ya, di semai dengan jarak rapat kurang lebih ini berapa ini Pak? 20 cm persegi, 25 cm persegi lah. 25 cm persegi sahabat petani. Ini kurang lebih 4.000. Dan dari bibit katak yang sekilo isi 400. Dan baru ini Pak ya? Iya. Baru ini perdana di lahan ini Pak ya? Perdana lahan hasil buah kita dari sebelah. Jadi yang di sebelah sana sahabat petani itu ada tanaman beliau yang jalan 2 musim Pak ya? Jalan 2 musim, dan katanya sih mau panen 3 musim. Panen 3 musim Pak Hairin ini. Dan ini lahan yang perdana ini, tanahnya subur sekali sahabat petani. Dari bibit yang isi 400 kilonya ini bisa tumbuh subur dan tidak ada bercak daun Pak. Pak Hairin pernah lihat konten-konten yang membagikan kena penyakit bercak daun Pak ya? Ada juga punya kawan bercak daun. Punya Pak Hairin ini aman ini. Ini ya, mungkin bisa disaringkan. Alhamdulillah aman. Memang disemprot untuk penanggulangan jamur atau memang tanpa sekali Pak? Tanpa disemprot sama sekali Pak ya? Nah ini ya sama petani, berarti mungkin dari segi tanah juga mempengaruhi Pak ya? Betul. Dari segi tanah, karena ini sahabat petani saya mau lihat sekitar sini. Ini awalnya ini sebelum ditanam porang ini ya sahabat petani, ini awalnya seperti ini ya, rerumputan yang tinggi seperti ini. Dulu memang waktu sering saya main ke sini ini blokar, bahasa Jawanya itu blokar. Tapi sekarang sama Pak Hairin disulap jadi tempat penyemaian porang, dan tanamannya subur sekali sahabat petani. Sudah menghasilkan tunas keberapa ini Pak? Tunas ketiga. Berarti tunas pertama udah mulai ripah belum Pak? Udah ada yang mulai dorman ini. Yang mulai dorman. Nah ini kalau yang dari sebatang sebesar ini bisa panen ya minimal 1 kilo, setengah kilo sampai 1 kilo Pak ya? Ya betul. Kita bisa lihat dari segi batangnya itu, kita bisa memprediksi dari umbi yang di bawah sahabat petani. Lihat sahabat petani, dari batangnya yang subur-subur, daunnya juga warnanya hijau tanpa ada bercak daun. Dan menurut keterangan Bapak Hairin ini tanpa disemprot sekalipun untuk untuk antisipasi jamur. Dan jamur batang pun juga kayaknya ini Pak, nggak ada Pak ya? Ada sama sekali. Nggak ada sama sekali. Ini sahabat petani kita lihat di bawah ya, kondisi di bawah. Memang gulmanya memang sudah mulai banyak. Tapi gulma ini Pak ya, kalau ini kan mendekati bulan 4, bulan 5 ini kan sudah jarang hujan Pak ya. Kalau gulmanya nggak terlalu banyak, itu ada keuntungannya loh Pak. Kadang kalau kita bersihkan, itu kalau terus panas sehari 2 hari Langsung cepat kering ya. langsung cepat kering gitu loh Pak. Pernah saya
amati tanaman porang saya seperti itu, tapi giliran ada rumputnya yang gulmanya yang nggak terlalu banyak itu malah itu untuk apa ya, untuk Prolifer ya. menjaga kelembapan tanah Pak yang pasti. Jadi sahabat petani, kenapa saya sering membagikan konten tentang penyemaian ya, ini untuk gambaran petani yang benar-benar mulai minat tanam porang, karena sahabat petani bisa mengembangkan sebanyak mungkin dari biji katak mini ya yang isi 500 up, dan target 2 musim paling enggak 2 kiloan sudah dapat ya Pak ya. Ya, Taruh minimal itu Pak ya, minimal 2 kilo sahabat petani, maksimal bisa 3 sampai 4 kilo, karena satu musim dari bibit katak mini paling enggak 2 sampai 5 on Pak ya. Ya, setengah kilo itu sudah bagus. Bagus Pak ya. Bisa lebih dari setengah kilo. Dan kalau udah ngomongin udah bibit dari 1 on 2 on, kalau dikembangin 2 musim, Pak Hairin mungkin punya pengalaman pernah bongkar ya itu tadi Pak ya. Ya, 10 kali lipat. Nah iya sahabat petani, kenapa kita sering mengajak sahabat petani tahap pengembangan di musim pertama, kembangkanlah dulu dari bibit katak mini, apalagi bibit makin kesini harganya semakin mahal dan permintaan bibit yang sangat banyak, dan tahun ini jumlah petani semakin banyak yang ingin membudidayakan porang. Tapi yang info saat ini yang kita dengar dari teman-teman di Jawa juga Pak, itu juga umbi ini tahun ini sepertinya masih tinggi, makin naik Pak, harganya Pak. Ini info dari teman di Jawa, karena memang teman yang di Jawa itu lebih banyak infonya karena pabrik kan pusatnya di sana Pak. Oh iya. Pak Hairin, harapannya kita di Lampung ini Pak Hairin. Mungkin Pak Hairin udah dapat info ada pabrik di Lampung Pak. Ada siap untuk sekarang ini mereka untuk di pabrik itu, pabriknya namanya PT Payung Nusantara Agro. PT Payung Nusantara Agro. Ya. Nah, itu yang ya itu mudah-mudahan segera ini Pak ya dibangun ya. Kalau soal ngomongin kapan berdirinya ya mudah-mudahan dengan jumlah petani di Lampung yang makin banyak ya segera terwujud itu Pak ya. Mantap sahabat petani. Ini sahabat petani melihat dari segi batangnya ya, daunnya normal semua. Petani jauh lebih diuntungkan ya, karena kalau tanam porang dari bibit katak mini 2 musim sahabat petani itu bisa punya umbi-umbi super yang bisa dikembangkan mungkin beberapa hektar lahan, 1/4 hektar, setengah hektar dibikin pendederan, punya bibit satu musim punya bibit umbi super. Mungkin kita lihat sana bentar Pak. Boleh. Kita sahabat petani pengen lihat tanaman porang Pak Hairin yang jalan 2 musim dari bibit umbi. Nah ini ya sahabat petani, lahan porang Pak Hairin yang jalan 2 musim dari bibit umbi. Di awal itu umbi isi berapa Pak? Umbi sekilonya isi 25 sampai 30. 25 sampai 30 sahabat petani. Dari batangnya ini, kalau bahasanya mau panen besok ini musim ini ini udah 4 sampai 6 kilo Pak, yang terutama yang besar-besar ini Pak. Iya, Pak. Yang besar-besar sahabat petani, karena ketika panen porang ini ukurannya itu nggak sama, kita bisa nunjuk yang besar itu paling tidak 5 sampai 6 kilo, dan sudah menghasilkan katak yang wah ini mantap. Sudah dihitung Pak ini Pak? Coba hitung, kan baru ini punya batang besar ini. Iya. Pernah dihitung? Udah Pak. 60. Ke 60. Petani. 60 buah katak. Oh, ini udah menghasilkan kurang lebih 60 buah katak. Nah, itu ya sahabat petani.
Ya intinya ketika kita panen 2 musim, keuntungannya seperti ini sahabat petani. Makanya tahap pertama pendederan itu yang perlu disimak sahabat petani, perlu dipahami. Tahap pendederan bisa punya bibit 2 on setengah kilo, nanti kedepannya bisa dikembangkan 2 musim, bisa panen katak juga banyak, apalagi kalau udah jalan 3 musim ini makin mantep. Gimana Pak? Udah ada yang udah mau mulai dorman ya? Mulai dorman, terutama mungkin yang daunnya mulai kuning itu Pak. Kuningnya bukan bercak daun ya sahabat petani, tapi ciri khas tanaman porang yang mendekati dorman, warna daun mulai kuning. Yang di sini kurang lebih berapa batang Pak? 5.000 batang. Ini yang menariknya sahabat petani, yang kita sudah tahu banget soal Pak Hairin ini, dia mengembangkan porang yang di lahan ini dari hasil cari di hutan sini Pak ya. Di sini ada, bukan hutan sih, di sini ada aliran sungai, di bawah-bawah bambu itu Pak ya. Itu banyak sekali tanaman porang liar. Itu tapi di tahun 2019 sama petani. Sekarang masih ada nggak Pak? Nggak ada sama sekali. Udah habis Pak. Ya, karena semua orang pada pulang Pak. pada pulang orang-orang. Ya intinya kita yang lebih tahu dari tahun 2019 yang yakin porang ini kedepannya akan bagus, makanya keuntungannya saat ini punya Pak Hairin dan Mas Agus juga ada lahan yang jalan 2 musim. Harapannya porang ini kan di tahun berikutnya bagus, dan kenyataannya sampai saat ini harga umbi juga semakin bagus. Dan ini info dari teman di Jawa juga, harganya juga infonya akan naik. Dan dari segi keuntungannya tentunya sahabat petani, bibit katak yang kita panen pun juga menghasilkan nilai jual yang sangat tinggi. Memang butuh modal di awal ya lumayan Pak, saya sendiri juga lumayan 30-an lebih Pak ya itu. Tapi kalau sahabat petani mau kembangkanlah dulu yang dari bibit katak mini, beli 1 kilo 2 kilo itu, nanti bisa kedepannya bisa punya lahan yang luas. Dan ini ada bibit dari spora, ini yang menghasilkan biji bunga yang bisa dikembangkan menjadi bibit umbi mini ke depannya Pak ya. Umbi mini. Oke sahabat petani, mungkin cukup sekian video di pagi hari ini di lahan porang milik Bapak Hairin. Terima kasih yang selalu nyimak video saya. Matur suwun tentunya, semoga video yang seringkali saya bagikan ini bermanfaat. Dan sebelum saya akhiri, tentunya sahabat petani jangan lupa bantu like, komen, share, dan subscribe. Dan saya akhiri ya sahabat petani video di pagi hari ini. Salam sukses petani porang di Indonesia dan di Provinsi Lampung. Salam sukses petani porang Lampung Pak. Sukses. Nah.